Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala sakinah ala qulubil muslimin al-mu'minin. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi wattabi'in wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Ayyuhal hadirun al-muslimun rahimakumullah. Usikum wa iyaya bitaqwallah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jamaah salat Jumat hafizakumullah. Hakikat diciptakannya manusia adalah untuk menghamba kepada Allah Azza wa Jal. Untuk tujuan ini pula Allah mengutus para rasul untuk menyeru kepada umat manusia supaya menunaikan kewajiban itu. Tak hanya seruan untuk menyembah Allah, para rasul juga bertanggung jawab menjauhkan mereka dari ketundukan kepada selain Allah, termasuk kepada kesemena-menaan, penjajahan, penindasan, dan semacamnya. Misi para rasul tersebut tampak dalam surat An-Nahl ayat 36. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatir rasula an i'budullah wajtanibut taghut." Artinya, sungguh telah kami utus kepada setiap umat seorang rasul yang mengajak sembahlah Allah dan tinggalkanlah taghut. Quran surat An-Nahl ayat 36. Secara bahasa, taghut berakar kata dari tagha yang bermakna melampaui batas. Dalam tafsir Al-Quran Al-Azim, Ibnu Katsir menafsirkan taghut sebagai menyembah sesuatu selain Allah. Menurut pakar tafsir Al-Quran, Profesor Quraisy Shihab, taghut mengacu pada segala macam kebatilan, baik dalam bentuk berhala, ide-ide yang sesat, manusia durhaka, atau siapapun yang mengajak kepada kesesatan. Ketika membahas surat An-Nahl ayat 36 itu, ia mengartikan taghut sebagai tiran yang merusak. Hampir semua ulama tafsir sepakat bahwa taghut identik dengan tindakan di luar batas sebagai bentuk kedurhakaan kepada Allah. Taghut adalah berhala-berhala yang tak hanya bisa berbentuk patung, tapi juga kondisi-kondisi yang menjauhkan manusia dari ketundukannya hanya kepada Allah. Dalam sejarah, para rasul diutus juga untuk membebaskan umatnya dari belenggu itu semua dan mewujudkan umat yang merdeka dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah salat Jumat hafizakumullah. Nabi Ibrahim alaihissalam saat diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala mendapati masyarakatnya berkubang dalam keimanan yang rusak. Patung-patung berhala dipertuhankan. Dengan strategi yang matang, Nabi Ibrahim pun berjuang menyadarkan mereka bahwa berhala tak memiliki kekuatan apa-apa. Memuliakannya atau bahkan menganggapnya sebagai Tuhan merupakan kesesatan yang nyata. Tugas Nabi Ibrahim makin berat ketika kesesatan tersebut ditopang kekuasaan yang zalim, yaitu Raja Namrud.
ia mesti mengatasi dua persoalan sekaligus, yakni membebaskan umat dari berhala sekaligus memerdekakan mereka dari tiran yang merusak Namrud. Allah Subhanahu wa taala menolong Nabi Ibrahim, termasuk ketika beliau dibakar oleh razim yang sewenang-wenang tersebut. Perjuangan yang mirip juga dialami oleh Nabi Musa alaihissalam. Bahkan Nabi Musa tak hanya menghadapi orang yang menyembah selain Allah, melainkan raja yang mengaku sebagai Allah itu sendiri. Fir'aun dengan segenap kesombongannya mengaku diri sebagai Tuhan dan berupaya melenyapkan semua orang yang menentangnya. Nabi Musa pun berada dalam penindasan yang parah, baik secara jasmani maupun rohani. Nabi Musa hadir untuk menaklukkan penindasan ini dan mengajak umat untuk kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala secara merdeka. Jamaah salat Jumat hafizhukumullah. Apa yang dialami Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya tak jauh dari jejak para nabi pendahulunya. Seruan masuk Islam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersamaan dengan kebejatan moral yang akut di tanah Arab. Fanatisme suku-suku hingga sering terjadi peperangan, penghinaan atas martabat kaum perempuan dan lain sebagainya. Risalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadir untuk memerdekakan umat yang sedang dalam kegelapan tersebut menuju jalan cahaya yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, minadz zulumati ilan nur. Melalui ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghapus semua klaim paling mulia dan berkuasa selain Allah. Beliau membawa kepada arah masyarakat yang setara dan mengingatkan bahwa kemuliaan diukur dengan tingkat ketakwaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Bukan dengan sosial perbedaan suku, setara ekonomi, jenis kelamin atau identitas sosial lainnya. Dengan fakta ini tak berlebihan jika kita menyebut perjuangan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai perjuangan kemerdekaan yang luar biasa. Sebuah ikhtiar sungguh-sungguh membebaskan masyarakat dari kemerosotan moral dan sistem masyarakat yang menindas saat itu. Revolusi yang dilakukan Nabi mencakup aspek spiritual dan material sehingga menciptakan peradaban yang lebih manusiawi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan cuma mengajak manusia untuk hanya tunduk dan menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi juga melaksanakan konsekuensi dari ajaran tauhid ini, yakni bersikap kepada seluruh makhluk Allah termasuk manusia dengan penuh kasih sayang. Sikap ini selaras dengan misi utama diutusnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tiadalah kami mengutusmu Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Quran surat Al-Anbiya ayat 107. Jamaah salat Jumat hafizhukumullah. Demikianlah kenyataan sejarah hidup di dunia ini. Setiap penindasan, penjajahan, dan penyimpangan selalu menghendaki perjuangan total untuk melakukan perubahan. Para nabi terdahulu meneladankan itu semua bukan saja dengan pengorbanan harta, tenaga, dan pikiran, tapi bahkan resiko hilangnya nyawa.
Nabi Ibrahim mengalami dilempar di dalam api yang sedang berkobar. Nabi Musa menjadi buronan Fir'aun, serta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berkali-kali mengalami percobaan pembunuhan dari musuh-musuh dedengkotnya. Ini pula yang dilakukan para ulama, tokoh, dan segenap elemen bangsa lainnya dalam sejarah kemerdekaan Indonesia. Keringat dan darah rela mereka korbankan untuk membebaskan umat dari penindasan yang memang menjadi musuh setiap agama, termasuk Islam. Sebab kemerdekaan adalah syarat mutlak dari terciptanya kondisi aman. Sedangkan keamanan adalah prasyarat bagi setiap insan untuk tenang dan khusyuk dalam menunaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah merdeka, apa yang mesti kita lakukan? Pertama, tidak lain adalah menjalankan fungsi pokok diciptakannya manusia, yaitu menghamba secara total kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak diciptakan jin dan manusia, melainkan untuk menyembah Allah. Dijalankannya fungsi kehambaan ini juga menjadi tujuan dari risalah tiap-tiap rasul. Sebagaimana disebut dalam surat An-Nahl ayat 36 di awal tadi. Kedua, membangun peradaban manusia yang mencerminkan ketaatan kepada nilai-nilai ketuhanan. Termasuk dalam hal ini adalah mengembangkan semangat rahmatan lil alamin, kasih sayang kepada manusia, binatang, dan alam atau lingkungan dengan menghindari sikap semena-mena, serakah, dan zalim. Semoga kita diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam mengisi dan mensyukuri nikmat kemerdekaan negara Indonesia yang ke-78 ini dengan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawata wa innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi manna 'alaina bid-dinil qawim wa hadana ila siratil mustaqim wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh an-nabiyul karim ar-raufur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Amma ba'du. Faya ayyuhal muslimun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ibadallah i'lamu annahu la anfa' lil insan fi hadha az-zaman min thalathi khisal as-sadaqati sirri wal ijhar wal istighfar ana al-layli wa atrafan nahar wa kathratis salah 'ala an-nabiyil mukhtar fas-salatu 'alaihi sallallahu alaihi wasallam min a'zamil kurbat wa afdhalit ta'at wa min aqrabit turuqil musilah ila rabbil bariyat. Faqad amarakumullah subhanahu wa ta'ala bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihil musabbihati bi qudsih wa thallatha bikum ya ayyuhal mu'minuna min bariyati jinnihi wa insih faqala mukhbiran wa amiran alima innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala imamil muwahhidin wa alamil muhtadin wa qaidil ghurril muhajjalin sayyidina wa maulana habibillah wa rasulih wa aminihi ala wahyihi wa tanzilih abil qasim sayyidina Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim wa ala alihi wa ashabihi an-nasirina li syari'atih wal muhtadina bihadih al-muttabi'ina li sunnatih wa ala tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin
wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala anil khulafa'ir rasyidin a'immatil muhtadin sadatina dzawi qadril jali Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali wa an ashabi Rasulillahi ajma'in wa azwajihi tahirin ummahatil mu'minin wa ahli baitihi tayyibin tahirin. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات. اللهم اجعلنا بتذكيرك منتفعين ولكتابك وسنة رسولك متبعين وعلى طاعتك مجتمعين وتوفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. اللهم أصلح ولاتنا وأمراءنا وكل من وليته شيئا من أمورنا وأمور المسلمين. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا وغزر أمطارنا وأرخص أسعارنا واشف مرضانا وأعف مبتلانا وارحم موتانا وأصلح أحيانا يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا له على النعم يزدكم واستغفروه يغفر لكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.